Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Bunda Sabila Nisa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca. Oke, hari ini kita masih di bab yang kedua berjudul Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Disimak ya videonya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita ingat kembali pada pelajaran pekan lalu. Nah, di sini kita akan membahas kegiatan pada pekan lalu yang teman-teman sudah kerjakan di halaman 21. Nah, pada kegiatan pekan lalu kita sudah membahas ya, sudah mengerjakan nih halaman 21. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengerjakan kegiatan pada pekan lalu, yang sudah mengumpulkan, kalian hebat banget. Untuk yang belum, ayo dikumpulkan tugasnya, masih Bunda tunggu. Nah, teman-teman, kita bahas ya pada kegiatan pekan lalu. Kita di sini akan melihat dulu nih cara, di sini baca dulu ya teman-teman ya instruksinya. Tuliskan cara merawat ponsel. Nah, berdasarkan gambar ini teman-teman dilihat bagaimana sih cara merawat ponsel berdasarkan gambar. Teman-teman ditulis ya. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Kalian semua hebat. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Ini masih ke pembahasan pada pekan lalu ya. Pekan lalu kita belajar tentang perangkat smartphone atau juga ponsel. Nah, smartphone disebut juga dengan telepon pintar. Smartphone ini sangat membantu pekerjaan kita. Dengan smartphone kita dapat berkomunikasi, dapat mencari informasi, menyimpan informasi, dan juga mengerjakan tugas. Nah, bentuk smartphone sendiri sangat kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana. Nah, smartphone juga menggunakan sumber energi listrik sama seperti laptop. Dalam smartphone juga terdapat baterai di dalamnya. Jadi teman-teman pastikan ketika menggunakan smartphone diperiksa ya baterainya. Oke, lanjut. Ini pelajaran pada pekan lalu. Kita sudah belajar perangkat ponsel ketika menggunakan perangkat gadget gitu ya. Kita tidak boleh menggunakannya terlalu dekat. Jadi jarak antar mata dan juga telepon kita nih, handphone atau enggak laptop, tablet gitu ya, harus diperhatikan agar mata kita ini tetap sehat gitu teman-teman. Jadi perhatikan jaraknya ya, jarak penggunaan antara handphone dan juga mata kita. Selanjutnya, cara merawat ponsel itu cukup mudah banget bahkan ya. Apabila ponsel atau smartphone teman-teman kotor, kita bisa mengelap bagian yang kotor tersebut dengan menggunakan tisu kering, tisu basah, dan juga kain halus seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan kain halus seperti ini. Ya, kain halus seperti ini lalu diusap aja, dibersihkan gitu. Dibersihkan ya. Nah, itulah cara untuk merawat ponsel, salah satu caranya. Oke, untuk kegiatan hari ini, tujuan pembelajarannya teman-teman mampu memahami fungsi perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Pada pekan yang pertama nih, di bab 2, kita sudah belajar tentang radio. Lalu kita sudah belajar tentang laptop, bagian-bagian laptop. Kemarin kita sudah belajar tentang smartphone atau telepon pintar. Dan hari ini kita akan belajar tentang apa nih di gambarnya? Ya, betul. Hari ini kita akan memahami fungsi dan juga akan mampu mengenal nih fungsi perangkat teknologi informasi dan komunikasi pada gambar. Apa namanya? Ya, televisi. Betul. Ya, siapkan juga ya bukunya ya. Bukunya seperti gambar di atas nih. Atau seperti ini, disiapkan bukunya. Jadi sambil teman-teman mendengarkan penjelasan Bunda, kalian juga bisa disimak, dibaca bukunya di halaman 26. Ya. Oke, sekarang kita akan membahas perangkat televisi seperti ini. Perangkat televisi. Televisi adalah perangkat elektronik. Televisi menampilkan gambar bergerak yang disertai dengan suara. Menonton TV sangat menarik dan juga menyenangkan. Namun menonton televisi juga harus dibatasi ya. Jangan sampai karena keasyikan nonton televisi, teman-teman jadi lupa belajar dan lupa membantu orang tua. Jadi tetap harus diperhatikan batasan-batasan penggunaan gadget seperti laptop, televisi, dan juga smartphone ya. Harus dibatasi teman-teman.
Pada perangkat televisi, menonton televisi terlalu lama dan terlalu dekat juga tidak baik untuk kesehatan mata. Sama seperti dengan menggunakan laptop dan juga menggunakan smartphone, penggunaan televisi untuk menontonnya juga harus diperhatikan nih jaraknya, karena yang terlalu dekat juga tidak baik untuk kesehatan mata kita. Oke, selanjutnya, ukuran dan bentuk televisi sendiri sangat beragam. Bentuknya pun juga beda-beda nih teman-teman. Ada yang layar datar seperti ini dan juga layar cembung. Nah, sekarang ini banyak terjadi perkembangan teknologi ya teman-teman ya. Mungkin dari zaman yang dulu sekali, perkembangan teknologi televisi itu zamannya tidak seperti TV yang sekarang yang tipis gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin seperti ini nih, cembung, terus banyak tombol-tombolnya gitu. Kalau sekarang karena seiring perkembangan zaman, otomatis teknologi juga terus berkembang. Sekarang model TV-nya lebih tipis dan layarnya pun datar. Nah, selain itu ada juga alat pendukung televisi. Salah satunya adalah antena. Nah, antena digunakan untuk memperjelas gambar kita, gambar yang akan ditampilkan pada televisi. Nah, tidak hanya antena, di sini juga disebut juga parabola seperti itu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pakai TV kabel dan juga ada parabolanya. Nah, itu adalah salah satu perangkat pendukung untuk televisi sendiri. Di dalam menggunakan antena sendiri itu ada beberapa contohnya ya. Ada antena yang di luar. Ini contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman pernah melihat gitu ya di tetangga atau di rumah teman-teman sendiri. Ada di rumahnya tuh dipasang antena seperti ini. Ini antena luar namanya. Dan bahkan ada juga yang antena dalam. Jadi langsung nih di TV dicolokin gitu ya, dihubungkan ke antena dalam. Jadi antenanya tuh ada di dekat televisi kita. Atau teman-teman yang tadi Bunda sudah sebutkan, ada yang menggunakan parabola gitu ya, menggunakan TV kabel. Jadi channel-channel dari luar negeri juga bisa masuk menggunakan parabola. Nah, agar televisi menyala, maka harus dihubungkan dengan listrik. Listrik menjadi sumber tenaga televisi. Nah, namun saat menyalakan televisi, teman-teman harus berhati-hati ya, karena ini menggunakan sumber energi listrik. Nah, teman-teman, berbeda dengan handphone, smartphone maupun laptop yang bisa menggunakan baterai, untuk televisi sendiri tidak menggunakan baterai ya, tapi langsung dihubungkan ke sumber listrik. Seperti itu, teman-teman. Nah, saat ini televisi dapat dioperasikan dengan mudah, yaitu dengan menekan tombol remote dari jarak jauh, kita bisa dapat mengoperasikan televisi. Seperti ini contoh remote-nya ya. Nah, ini ada berbagai macam tombol, bisa membesarkan volume suara, mengecilkan, mengganti channel, dan lain-lain gitu. Selain itu, dengan menggunakan bantuan remote, kita dapat memindahkan saluran nih tadi, yang seperti Bunda bilang ya. Memindahkan saluran, mengecilkan suara, dan juga mematikan dan menyalakan televisi. Nah, kalau pada pekan-pekan sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara merawat laptop, bagaimana cara merawat smartphone menggunakan kain yang tipis ya. Nah, sekarang kita mengetahui bagaimana cara merawat televisi. Bagaimana ya kira-kira? Yang pertama, teman-teman, matikan dulu nih televisi yang tidak digunakan. Matikan televisi yang tidak digunakan. Selanjutnya, mencabut kabel televisi dari listrik apabila sudah tidak digunakan. Dan yang ketiga, membersihkan televisi dengan kemoceng. Jadi di lap gitu ya TV-nya dengan perlahan menggunakan lap bersih atau kemoceng. Dan yang keempat, tidak terlalu lama menonton televisi. Dan kalau misalnya TV-nya itu udah nggak digunain, udah nggak ditonton, langsung dimatikan. Ya, selain untuk merawat televisi juga sebagai menghemat listrik. Nah, ini contohnya teman-teman. Kita bisa dilap dengan kain halus, dengan kemoceng, atau lap bersih seperti ini. Nah, kegiatan hari ini. Untuk kegiatan hari ini, teman-teman silakan dikerjakan halaman 28, 29, dan juga 31. Kalau teman-teman sudah mengerjakan, silakan difotokan jawabannya, lalu dikirim ke Google Form ya, teman-teman. Nah, kalau tadi kalian sudah menyimak, pasti tahu deh jawabannya.
Oke, sekarang kita baca soalnya sama-sama ya. Di halaman 28 ini. Di halaman 28 ada gambar di dalam soalnya. Lalu teman-teman buat soal, buat kalimat seperti itu. Buat kalimat berdasarkan gambar. Contohnya di sini ada gambar remote. Nah, teman-teman bisa nih menuliskan fungsi remote tadi. Fungsi remote adalah untuk apa? Dan kegunaan remote misalnya. Teman-teman bisa ditulis di situ, ya. Selanjutnya di sini ada televisi. Silahkan teman-teman buat kalimat menggunakan kata televisi sesuai dengan gambar ini. Dan juga ada antena. Contohnya, antena berfungsi sebagai memperbagus atau memperindah gambar yang ada pada televisi kita. Itu boleh. Atau misalnya antena ada beberapa jenis. Contohnya antena dalam ruangan, antena luar ruangan, atau parabola. Contohnya seperti itu. Nah, dan juga halaman 31 nih teman-teman. Di sini teman-teman silahkan ditulis jawabannya berdasarkan jawaban yang ada di kotak. Oke, selamat mengerjakan semuanya. Kalian pasti bisa. Semangat! Oke, untuk kegiatan hari ini, teman-teman ternyata tidak hanya praktek, tidak hanya menulis saja nih untuk hari ini, tapi teman-teman juga mempraktekkan bagaimana cara merawat televisi. Nah, kalian dapat membersihkan televisi dengan lap bersih gitu ya, atau kemoceng. Nah, perhatikan TV-nya agar tidak tersambung pada listrik gitu. Jadi teman-teman agar tidak tersetrum. Jadi perhatikan nih, dimatikan dulu listriknya atau dicabut dulu hubungan antara listrik dengan kabel TV-nya. Nah, jadi difotokan ya kalau sudah melakukan kegiatannya. Jadi ketika teman-teman kayak gini nih, ketika dilap TV-nya difotokan. Gitu teman-teman. Jadi kegiatan hari ini ada 2. Yang pertama, teman-teman mengerjakan kegiatan latihan soal di halaman 28, 29, dan 31. Ya, dikerjakan ini ya. Ini mudah banget, insya Allah teman-teman pasti bisa. Dan seperti biasa kita ada praktek. Silakan dipraktekkan kegiatan ketika teman-teman sedang membersihkan merawat televisi. Difotokan ya teman-teman. Terima kasih banyak semuanya. Selamat mencoba. Oke, di kesimpulan pembelajaran hari ini, teman-teman, alhamdulillah kita hari ini sudah belajar dan telah mengetahui nih televisi itu adalah salah satu perangkat elektronik yang berfungsi sebagai sarana informasi dan komunikasi. Dan televisi juga dapat menampilkan gambar berupa gerak dan juga suara. Dan hari ini kita telah belajar dan mempraktekkan cara bagaimana merawat televisi. Semangat semuanya. Alhamdulillah hari ini kita telah belajar hal-hal berikut. Oke deh teman-teman semua, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tombol like-nya dipencet ya, dan juga di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tuh di sebelah subscribe agar teman-teman gak ketinggalan kalau Bunda upload video yang baru. Terima kasih semuanya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, dan semoga dengan materi ini teman-teman menjadi lebih paham bagaimana cara merawat perangkat teknologi komunikasi informasi televisi. Sampai ketemu pada pelajaran TK pekan depan. Bunda akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.